warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardi dari kelas A1. Saya di sini akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Bab 1, menjadi wirausaha. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan arti kewirausahaan. Yang kedua, menjelaskan karakter seorang wirausaha. Ketiga, menjelaskan tipe-tipe wirausaha. Keempat, menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Pendahuluan. Yang pertama, UMKM adalah andalan Indonesia ketika mengalami krisis 1998. Kedua, meski dikelola dengan sederhana pada saat itu, mereka telah mengambil peran besar. Ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi para sarjana untuk hidup lebih sejahtera, mandiri, dan menolong banyak orang yang mengatasi pengangguran. Karakteristik usaha mikro dan kecil yang positif: tahan banting, fleksibel, mandiri, efisien, dikerjakan seluruh anggota keluarga, dan yang terakhir self atau or family. Yang negatif, yang pertama informal, yang kedua skala ekonomi rendah, ketiga tidak ada standar dan SOP, keempat belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen, yang kelima tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh, keenam pengembangan terbatas. Seorang wirausaha yang pertama menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan sehingga usahanya tumbuh. Yang kedua, bersahabat dengan ketidakpastian. Yang ketiga, menjalankan usaha yang real, bukan spekulatif. Pertama, usaha yang sesungguhnya. Usaha yang sesungguhnya yang akan dilakukan yang pertama adalah didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian. Yang kedua, dengan ketulusan, kerja keras, dan inovasi. Ketiga, bukan jalan pintas cara cepat menjadi kaya. Keempat, membangun secara bertahap. Kelima, menjaga nama baik dan membangun reputasi. Keenam, bukan sekedar pasif income, tetap real. Selanjutnya, pendidikan, persahabatan, spiritualitas sangat penting. Yang kedua, usaha spekulatif yang terdiri dari yang pertama, didasarkan motif ingin cepat kaya. Kedua, mengedepankan cara-cara instan. Ketiga, mendewa-dewakan passive income. Yang keempat, tidak peduli kerugian pihak lain, yang penting saya untung. Kelima, pendidikan dan kehidupan spiritual tidak dianggap penting. Bab 2, berpikir perubahan. Tujuan pembelajaran yang pertama, memberikan pemahaman pentingnya perubahan dan peranan mindset atau pola pikir. Yang kedua, menjabarkan perbuatan mindset. Ketiga, mengenalkan mindset entrepreneur. Keempat, mengenalkan teori kecerdasan finansial. Berikut ada hambatan persepsi memulai usaha. Yang pertama, merasa sudah tua atau merasa terlalu muda. Yang kedua, tidak berbakat. Yang ketiga, tidak punya modal. Terus, lalu apa yang diperlukan untuk memulai bisnis? Hanya perlu 3M: motivasi, mindset, make
8. Just do it. Keempat. Bab 3. Berpikir kreatif. Tujuan pembelajaran mengenalkan kreativitas sebagai modal penting seorang wirausaha, menjelaskan hambatan berpikir kreatif yang dapat menghambat progres sebuah usaha. Yang ketiga, mengenalkan cara mengukur potensi kreatif. Yang keempat, mengenalkan cara mengingatkan kreativitas dan membebaskan diri dari belenggu. Hambatan kreativitas adalah contoh gambar seperti berikut. Cara untuk berpikir kreatif: yang pertama, melihat dengan sudut pandang baru. Yang kedua, menemukan hubungan baru. Yang ketiga, membentuk kombinasi baru. Yang pertama, melihat dengan sudut pandang baru. Sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif. Misalnya, memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat. Tips meningkatkan kreativitas. Yang pertama, tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulasi visualisasi tujuan, mempelajari seni musik, serta berolahraga jalan kaki tanpa alas. Yang kedua, kenali hambatan kreativitas Anda dan lakukan rencana aksi untuk mengeliminir hambatan tersebut. Ketiga, biasakan berpikir berbeda. Bab 4. Berorientasi pada tindakan. Tujuan pengajaran yang pertama, mempelajari salah satu karakter yang perlu dikembangkan sebagai calon wirausahaan, yaitu senantiasa berorientasi pada tindakan. Yang kedua, memahami tindakan dan sikap yang perlu dimiliki untuk dapat menjadi pribadi yang berorientasi pada tindakan. Ciri-ciri pengusaha: mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat. Yang pertama, orientasi PDCA, plan, do, check, and action, menghindari. Yang kedua, NATO, no action, talk only, hasil, gosip, dan konflik. NADO, no action, dream only, hasil, visi, karya seni. NAKO, yang no action, concept only, hasil, teori, falsafah. Berikut gambarnya. Yang pertama, proaktif. Yang kedua, bermula dari ujung pemikiran, end of mind. Ketiga, dahulukan hal yang utama. Keempat, berpikir menang. Kelima, memahami untuk dipahami. Keenam, sinergi. Ketujuh, menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan, menemukan keunikan dan membantu orang lain menemukannya. Yang pertama, proaktif, mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Selanjutnya, mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul, terlatih di lapangan memiliki institusi. Yang kedua, bermulai dari ujung pemikiran. Tidak sekedar tujuan, tetapi tujuan yang benar. Selanjutnya, agar mencapai tujuan yang benar, tuliskan misi pribadi hidup Anda yang menggambarkan tujuan dan citra diri. Selanjutnya, misi pribadi ditemukan
melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit sehingga membentuk kebajikan dan filosofi hidup. Ketiga, dahulukan hal yang utama. Berikan waktu lebih untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang-peluang, dan recharge pengetahuan. Keempat, berpikir menang atau win-win. Berwirausaha pada dasarnya adalah berupaya untuk memenangkan kehidupan, seperti menang Anda kalah, saya hanya menang sekali saja. Selanjutnya, kalah Anda menang, Anda hanya bisa menang sekali aja. Selanjutnya, kalah dan Anda juga kalah, buat apa kita teruskan kerjasama ini? Selanjutnya, menang dan Anda juga menang. Kita akan berjalan beriringan saling perbaiki kekal abadi. Yang kelima, memahami untuk dipahami. Seorang wirausaha haruslah memiliki keterbukaan atau open mind untuk mendengarkan dan tidak cepat-cepat menolak, berargumentasi atau melawan atas apa yang didengar dari pihak lain. Yang selanjutnya, kebiasaan mendengarkan dan memikirkan. Selanjutnya, ada usaha menetapkan diri kita pada posisi orang lain. Sinergi 1+1 lebih dari 2. Seorang wirausaha harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. Sinergi yang efektif sangat bergantung pada komunikasi. 7. Menjaminkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah berikan makanan pada jiwa atau spiritual, hidup yang seimbang, lakukan meditasi, bacalah buku-buku self-help yang membangkitkan semangat, atau dengarkanlah musik yang menggairahkan. Jangan pernah takut menghadapi kesalahan kecil. 8. Temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukannya. Dari perilaku efektif menjadi luar biasa, mulailah dengan menemukan atau mengenali keunikan diri sendiri. Potensi diri pada 4 elemen: pikiran, mind, tubuh, hati, dan jiwa. Bab 5. Pengambilan risiko. Tujuan pembelajaran: yang pertama, menjelaskan konsep risiko. Kedua, menjelaskan bagaimana pengambilan risiko dilakukan. Ketiga, mengidentifikasi risiko-risiko potensial terjadi ketika memulai usaha. Keempat, menjelaskan pengelolaan risiko. Konsep risiko, sebuah pengantar. Yang pertama, definisi risiko sebagai berikut: ketidakpastian, konsekuensi memunculkan dampak yang merugikan, risiko dan pengambilan keputusan bisnis, hubungan antara risiko, rizki, dan rezeki. Yang kedua, motivasi mengambil risiko. Menginginkan pengembalian yang sepadan, yang mampu mengalkulasi risiko. Berikutnya, kepepet, tidak mampu mengalkulasi risiko atau tidak tahu risiko yang dihadapi. Yang ketiga, jenis-jenis risiko dalam bisnis sebagai berikut. Yang pertama, risiko murni, yang risiko hilang atau rusaknya aset yang dimiliki, kecelakaan kerja, risiko akibat tuntutan hukum, risiko operasional lainnya,
bencana alam. Yang kedua, risiko spekulatif. Risiko perubahan harga input dan perubahan harga output. Risiko kredit. Bentuk kerugian akibat risiko. Yang pertama, kerugian langsung, nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung risiko yang terjadi. Kedua, kerugian tidak langsung, kemungkinan sales atau profit yang gagal diterima, munculnya biaya operasional tambahan, kesempatan investasi yang hilang, kerugian lainnya. Bagaimana mengkalkulasi risiko? Yang pertama, tentukan seberapa sering risiko tersebut terjadi, atau frekuensi atau probability. Yang kedua, tentukan dampak yang timbul dari risiko yang terjadi. Yang ketiga, hitung kemungkinan prediksi kerugian dengan formula frekuensi kali dampak. Bab 6. Kepemimpinan. Tujuan pembelajaran: menjelaskan pentingnya kepemimpinan bagi seorang wirausaha. Kedua, menjelaskan perbedaan manajer dan pemimpin. Ketiga, menjelaskan teori kepemimpinan awal. Keempat, menjelaskan teori kepemimpinan kontemporer. Teori kepemimpinan awal. Teori kepemimpinan awal berfokus pada pemimpin atau teori ciri dan cara pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompok atau teori perilaku. 6 ciri yang terkait pemimpin yang efektif: dorongan, kehendak untuk memimpin, kejujuran dan integritas, kecerdasan, kepercayaan diri, dan pengetahuan terkait pekerjaan. Perilaku pemimpin yang efektif. Yang pertama, memberikan contoh kepada para karyawan. Yang kedua, menciptakan tatanan nilai dan keyakinan bagi para karyawan dan dengan bergairah mengajarnya. Yang ketiga, memfokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan, menantang dan terus mengarah mereka kepada tujuan tersebut. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan mereka. Menghargai dan mendukung para karyawan. Yang keenam, berkomunikasi dengan para karyawan. Ketujuh, menghargai keragaman para pekerja. Kedelapan, merayakan keberhasilan para pekerja. 9, mendorong kreativitas di antara para pekerja. 10, mempertahankan selera humor. Ke-11, menatap terus masa depan. Bab 7. Etika bisnis. Tujuan pengajaran. Yang pertama, menjelaskan bagaimana menciptakan bisnis dengan etika baik, tidak hanya memiliki keuntungan semata. Kedua, menjelaskan bagaimana menjalankan usaha untuk jangka panjang dengan menyiapkan segala hal yang terkait dalam etika baik dan relasi internal maupun eksternal. Yang ketiga, menjelaskan rahasia sukses jangka panjang. Apakah etika? Yang pertama, suatu pedoman untuk menjadi hidup bernilai atau bermartabat. Yang kedua, etika memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Bagaimana berbisnis dengan etis? Yang pertama, berperilaku jujur dan menjalankan aktivitas bisnis. Ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Yang kedua, mentaati tata nilai. Yang ketiga, walk the talk, bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Pemahaman mengenai etika dalam berbisnis. Yang pertama, usaha langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Kedua, perusahaan yang tumbuh menjadi besar dimulai dari
orang-orang yang biasa yang sedari awal memegang teguh nilai-nilai moral dan etika, menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata-kata, apalagi dalam bertindak, bekerja dengan tata nilai, dan merekrut orang melihat nilai-nilai yang dianutnya. Mereka menanamkan nilai-nilai yang sehat sedari awal. 8. Faktor X. Tujuan pengajaran: menjelaskan pengertian faktor X. Yang pertama, menjelaskan pengertian faktor X. Kedua, menemukan dan menggali faktor X. Ketiga, menjelaskan sikap menghadapi faktor X. Keempat, menjelaskan tipe-tipe karakteristik faktor X. Bakat menemukan pintunya. Faktor X itu, yang pertama, faktor X itu melekat ada diri Anda masing-masing, dan baru menjadi faktor X kalau ia berhasil menemukan pintunya. Maka temukan dan ketuklah pintu-pintu itu. Kedua, sikap Anda terhadap pintu itu akan tercermin pada apa yang Anda dapatkan. Sikap itu adalah sebuah pilihan. Pilihan yang bermacam-macam sebagai berikut. Yang pertama, ada yang mendiamkan saja. Ia adalah orang yang percaya diri dengan bakatnya dan membiarkan pintu menemukan dirinya. Kedua, mengirim sinyal positif. Ia mengetuk pintu itu dengan bahasa tubuhnya, apakah itu penampilannya yang menarik, suaranya yang khas, dan sebagainya. Yang ketiga, mencari pintu, mengetuk pintu. Mereka sadar bahwa pintu tidak akan terbuka kecuali mereka mendatangi dan mengetuknya. Jika tidak terbuka, Anda harus pergi mencari pintu lainnya, terus mencari dan mengetuknya. Keempat, dalam berwirausaha, seorang pemula dapat diibaratkan sebagai seorang yang mencari pintu. Kelima, sukses yang dicapainya adalah sebuah keberhasilan menemukan pintu yang sesuai dengan minat dan masa depannya. X kecil dan X besar. Yang pertama, faktor X adalah suatu yang harus kita cari dan kita miliki. Ia akan menemani siapa saja yang ingin berubah menjadi lebih baik. Orang yang tidak ingin berubah menjadi memiliki faktor X, namun itu hanyalah X kecil, yang berarti sebuah kenyamanan. Ia sudah nyaman dengan kondisi sekarang dan tentu saja hidupnya tidak akan mengalami kemajuan. Identifikasikan faktor X. X besar ada di tangan orang dewasa, yaitu orang yang sudah memiliki kepercayaan besar. Sedangkan X kecil ada pada diri kita masing-masing. Bentuk X pun macam-macam. Ia dapat berasal dari diri Anda sendiri, orang lain, lembaga lain, dan sebagainya. Dari manapun sumbernya, ia bisa tumbuh menjadi besar dan sebaliknya. X yang berasal dari diri sendiri adalah bakat atau talenta, kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, penampilan fisik Anda, kualitas suara, pendidikan. Karakteristik faktor X. Yang pertama, merupakan penentu keberhasilan. Yang kedua, merekat pada diri manusia. Yang ketiga, tidak diperoleh dalam waktu sekejap. Keempat, namun ia dapat tumbuh dan berkembang menjadi X besar. Kelima, dapat berasal dari diri sendiri, namun juga dapat berasal dari luar diri. Yang keenam, sekali tumbuh ia dapat dipakai untuk usaha lainnya. Bab 9. Mencari gagasan usaha. Tujuan pengajaran: yang pertama, menjelaskan cara-cara mencari gagasan baru. Yang kedua, menjelaskan bidang usaha kelompok kreatif. Ketiga, menjelaskan bidang usaha kelompok konsultatif.
Keempat, menjelaskan bidang usaha kelompok pelayanan. Kelima, menjelaskan bidang usaha kelompok analitis. Keenam, menjelaskan ide usaha dari imitasi. Mode ATM. Yang pertama, mempelajari bisnis yang sudah ada. Yang kedua, mengkaji input dan output suatu bisnis. Yang ketiga, menganalisa tren populasi dan data demografi. Keempat, mengkaji tren ekonomi. Kelima, meniru dan memodifikasi 4P. Place, price, product, dan promotion. Ada 4 cara menilai apakah sebuah ide merupakan peluang yang baik. Yang pertama, pasar. Yang kedua, potensi pertumbuhan pasar. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, resiko. Pasar tambah atau dengan kurang. Yang pertama, jenis produk, atau kedua, besar atau ukuran. Yang ketiga, sasaran. Yang keempat, pengembangan ekonomi. Yang pertama, margin cukup dan tahan lama. Risiko, persaingan ketat atau tidak, sulit atau mudah ditiru. Bab 10. Pemasaran. Tujuan pembelajaran menjelaskan konsep pemasaran. Yang kedua, menjelaskan strategi dan taktik pemasaran. Yang ketiga, menjelaskan konsep baruan pemasaran. Barang, jasa, dan gagasan. Yang pertama, pemasaran barang konsumsi, yaitu produk yang dibeli untuk pengguna pribadi. Yang kedua, pemasaran barang industri, yaitu produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain. Yang ketiga, pemasaran pada jasa, yaitu produk yang tidak nyata seperti waktu dan keahlian atau aktivitas yang tidak dapat dibeli. Berikut adalah strategi pemasaran. Ini adalah taktik pemasaran. Diferensiasi. Yang pertama, produk, service, people, dan image. Bauruan pemasaran. Yang pertama, produk, price, place, dan promotion. Yang ketiga, penjualan. Feature selling, benefit selling, solution selling. Bab 11. Manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Money management strategis pengolahan uang yang efektif meliputi pengorganisasian dan pemeliharaan catatan keuangan pribadi, mengawasi anggaran rumah tangga, menangani buku cek, dan mencapai tujuan keuangan berdasarkan perencanaan yang cermat melalui laporan neraca dan arus kas. Yang pertama, neraca juga dikenal sebagai pernyataan kekayaan bersih, mencantumkan semua item nilai dan semua jumlah utang. Ini disebut masing-masing sebagai aset dan liabilitas. Neraca menggambarkan penghematan dan pengeluaran yang diproyeksikan. Yang kedua, laporan laba rugi, menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas merangkum semua penerimaan dan pembayaran kas untuk jangka waktu tertentu. Laporan arus kas memberikan informasi tentang pendapatan dan perilaku belanja. Modal kerja pengelolaan, memastikan bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasinya dan memilikinya harus kas yang cukup untuk memenuhi utang jangka pendek dan biaya operasional mendatang. Pertimbangan.
pertama, siklus konversi tunai. Yang kedua, ROIC, pengambilan modal investasi, dan COC, cost of capital. Daerah yang pertama, manajemen uang tunai, manajemen persediaan, manajemen AR, manajemen AP. Bab 12, memulai usaha baru. Pendahuluan maksud untuk memulai usaha baru. Semua proses yang akan dijabarkan dalam bab ini mengacu pada bisnis plan Anda. Yang pertama, sales dan marketing. Yang kedua, operasional. Ketiga, keuangan. Membuat kalkulasi perencanaan pengeluaran menjadi sangat penting agar financial planning Anda tidak terlalu melenceng. 11 hal praktis dalam memulai usaha. Yang pertama, memilih dan membuat logo. Yang kedua, memilih tempat usaha. Yang ketiga, membeli perlengkapan. Keempat, pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi. Kelima, merekrut pegawai. Keenam, melakukan training persiapan dan uji coba. Ketujuh, memproduksi alat-alat promosi. Ke-8, pilihan secara legal atau informal. Ke-9, peresmian. Ke-10, proses tambahan. Ke-11, belajar dari komunitas. Bab 11, bab 13, rencana bisnis. Tujuan pembelajaran, mampu membuat suatu rencana bisnis dengan menuangkan ide bisnis dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis. Pertimbangan pembuatan rencana bisnis adalah sebagai berikut. Pertama, risiko bisnis. Kedua, kerumitan proses produksi. Ketiga, transaksi bisnis. Keempat, pembaca rencana bisnis. Kelima, langkah awal menjadi wirausaha. Keenam, alat bantu dalam mensistemasikan. Ketujuh, logika bisnis. Berikut adalah rencana bisnis versus perencanaan bisnis. Berikut adalah rencana bisnis yang baik. Yang pertama, singkat dan padat. Yang kedua, terorganisir, rapi dengan penampilan menarik. Ketiga, rencana yang menjanjikan. Keempat, hindari melebih-lebihkan proyeksi. Kelima, kemukakan risiko-risiko bisnis yang signifikan. Keenam, tim terpercaya dan efektif. Ketujuh, fokus. Kedelapan, target pasar. Ke-9, realitas. Ke-10, spesifik. Berikut adalah hal yang mendasar. Yang pertama, awali dengan ide bisnis. Yang kedua, ide bisnis sebagai jawaban. Ketiga, Anda adalah orang yang tepat. Keempat, cara menghasilkan keuntungan. Kelima, siapa membeli produk Anda. Keenam, dana untuk memulai bisnis. Berikut ada bagian utama rencana bisnis. Yang pertama, konsep bisnis bidang industri, struktur bisnis, penawaran produk atau jasa, cara mensukseskan bisnis. Kedua, pasar market, konsumen potensial, alasan pembelian, kondisi persaingan, posisi dalam persaingan. Ketiga, rencana keuangan, estimasi pendapatan, analisa break even. Berikut adalah komponen rencana bisnis. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Yang kedua, deskripsi bisnis. Yang ketiga, strategi pemasaran. Keempat, analisis persaingan. Kelima, rencana desain dan pengembangan. Keenam, rencana operasi dan manajemen. Ketujuh, analisis rencana keuangan.
Yang pertama, ringkat eksekutif adalah sebagai berikut: konsep bisnis, misi perusahaan, produk atau jasa, persaingan, target dan ukuran pasar, strategi pemasaran, tim manajemen, keuangan. Yang kedua, gambaran perusahaan. Identitas perusahaan: nama, lokasi, badan hukum. Visi dan misi perusahaan: gambaran sekilas tentang produk atau jasa, perkembangan sampai saat ini, status hukum dan kepemilikan. Yang ketiga, strategi pemasaran, tren dan pertumbuhan industri, gambaran pasar, ukuran dan tren pasar, peluang strategis, target pasar, karakteristik pasar. Kelima, analisis persaingan, pesaing, posisi dalam persaingan, distribusi pangsa pasar, kelebihan dibanding pesaing. Kelima, rencana desain dan pengembangan. Yang pertama, tujuan usaha jangka panjang, strategi, sasaran-sasaran, dan jadwal pencapaian. Evaluasi risiko, exit plan. 6. Rencana operasi dan manajemen. Fasilitas. Yang pertama, fasilitas, proses produksi, pengendalian persediaan, pasokan distribusi, R&D atau pengembangan produk, kontrol keuangan, tim manajemen, konsultan, dan lain-lain. Yang ketujuh, analisis rencana keuangan. Yang pertama, proyeksi pendapatan, proyeksi aliran kas, neraca, sumber modal dan penggunaan, asumsi yang digunakan, analisis break even, payback period, IRR, dan NPV. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.